Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dwi Trianingrum. Saya dari kelas Fisika Ganjil 2018. Pada video kali ini, saya akan membuat video untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan jumlah keadaan dengan menggunakan probabilitas maksimum pada statistik Bose-Einstein. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya jika kita mengingat materi sebelumnya, yaitu tentang assembly boson. Nah, assembly boson ini dia itu memberikan persamaan W sama dengan ln Pi S sama dengan 1 sampai M dikali dengan GS plus NS minus 1 faktor per NS faktor dikali GS faktor. Nah, di sini kita akan menentukan konfigurasi probabilitas maksimum. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita memaksimalkan nilai dari ln W. Di mana nilai dari ln W itu adalah ln W sama dengan ln sigma S sama dengan 1 sampai M ln dikali dengan GS plus NS dikurang 1 faktor dikurang ln NS faktor dikurang ln GS faktor. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan 5.6. Nah, kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Nah, yaitu dengan menggunakan ln dikali GS plus NS dikurang 1 faktor sama dengan kira-kira GS plus NS minus 1 ln GS plus NS minus 1 dikurang GS plus NS minus 1. Nah, kemudian untuk ln GS faktornya itu sama dengan kira-kira GS ln GS dikurang GS. Nah, kemudian untuk ln NS faktornya itu sama dengan kira-kira NS ln NS dikurang NS. Nah, kemudian persamaan sebelumnya itu yang telah disederhanakan menggunakan pendekatan Stirling itu berubah menjadi ln W sama dengan kira-kira sigma S sama dengan 1 sampai M dikali dengan buka kurung GS plus NS dikurang 1 dikali ln dalam kurung GS plus NS dikurang 1 dikurang GS plus NS minus 1 dikurang GS ln GS plus GS dikurang NS ln NS plus NS tutup kurung. Nah, persamaan itu ditulis dengan persamaan 5.7. Nah, kemudian untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem atau energi antara assembly dan lingkungan, jumlah sistem maupun energi assembly tersebut adalah konstan. Nah, pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial sebagai berikut. Persamaannya yaitu delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, delta NS sama dengan 0. Nah, kemudian untuk delta U-nya itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali ES dikali dengan delta NS sama dengan 0. Kenapa 0? Karena energi assembly-nya adalah konstan. Nah, kemudian konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimalkan nilai ln W seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, dengan memperhatikan persamaan 5.8 dan 5.9, maka konfigurasi maksimum tersebut memenuhi persamaan delta ln W plus A delta N plus beta delta U itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita diferensialkan persamaan 5.7 dan sehingga didapatkan persamaan yang baru yaitu delta ln W sama dengan kira-kira sigma S sama dengan 1 sampai M dalam kurung delta dikali GS plus NS dikurang 1 dikali ln dalam kurung GS plus NS dikurang 1 dikurang delta dalam kurung GS plus NS dikurang 1 dikurang delta GS ln GS plus delta GS dikurang delta NS ln NS plus delta NS tutup kurung. Nah, persamaan baru ini ditulis dengan persamaan 5.11. Nah, kemudian dengan kita menghitung suku per suku yang terkandung di dalam persamaan tersebut, maka persamaan 5.11 itu berubah menjadi delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali ln dalam kurung GS plus NS dikurang 1
per NS dikali dengan delta NS. Nah, persamaan baru ini kita sebut dengan persamaan 5.12. Nah, kemudian karena GS itu kurang dari 1 dan NS kurang dari 1, maka GS plus NS dikurang 1 itu sama dengan kira-kira GS plus NS. Nah, sehingga persamaan baru atau persamaan 5.12 tersebut dapat disederhanakan menjadi delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali ln dalam kurung GS plus NS per NS dikali dengan delta NS. Nah, persamaan baru ini kita sebut dengan persamaan 5.13. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan dari 5.8, 5.9, dan 5.13 ke dalam persamaan 5.10. Nah, setelah disubstitusikan, timbullah persamaan baru, yaitu persamaannya sigma S sama dengan 1 sampai M dikali ln dalam kurung GS plus NS per NS dikali delta NS plus alpha sigma S sama dengan 1 sampai M dikali delta NS plus beta sigma S sama dengan 1 sampai M dikali ES dikali delta NS sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan tersebut itu berlaku untuk semua variasi delta NS. Ini diyakini jika bagian di dalam kurungnya itu selalu bernilai 0, yaitu persamaannya ln dalam kurung GS plus NS per NS ditambah alpha plus beta ES sama dengan 0, atau persamaannya dapat juga dituliskan GS plus NS per NS sama dengan eksponen dikali dalam kurung minus alpha minus beta ES. Nah, kemudian dapat juga ditulis GS plus NS sama dengan NS eksponen dalam kurung minus alpha minus beta ES. Kemudian untuk GS-nya itu sama dengan NS dikali dengan eksponen dikali dengan minus alpha dikurang beta ES dikurang 1. Nah, sehingga pada akhirnya kita dapatkan jumlah energi untuk setiap tingkat energinya itu adalah sebesar NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung minus alpha minus beta E dalam kurung dikurang 1. Nah, persamaan ini atau persamaan baru ini kita tulis dengan persamaan 5.15. Nah, kemudian yang terakhir, untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan minus 1 per KT. Nah, dengan begitu, fungsi distribusi Bose-Einstein atau statistik Bose-Einstein untuk assembly boson adalah sebesar NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung minus alpha plus ES per KT dikurang dengan 1. Demikianlah penjelasan saya tentang probabilitas maksimum pada statistik Bose-Einstein. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.